Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Khairul Ibad dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi dengan 3 digit terakhir 006. Di sini saya akan menjelaskan tentang DAC dan PWM pada embedded system. Untuk pertanyaannya langsung saja pengertian DAC, pengertian adisi. DAC. Digital to Analog Converter adalah komponen yang digunakan untuk mengubah digital menjadi sinyal analog berupa tegangan kontinu. Berbeda dengan sinyal digital yang hanya memiliki nilai diskrit, DAC menghasilkan output yang lebih halus, sehingga cocok digunakan pada aplikasi seperti audio, kontrol tegangan, dan sistem yang membutuhkan sinyal analog. Selain itu, DAC memungkinkan microcontroller berinteraksi dengan perangkat analog secara lebih presisi, terutama ketika dibutuhkan perubahan tegangan yang stabil dan bertahap. Selanjutnya ada salah satu metode DAC yang paling sederhana adalah R2R atau DAC R2R ladder. Rangkaian ini menggunakan kombinasi resistor dengan nilai R dan 2R untuk membentuk pembagi tegangan. Keunggulan dari metode ini adalah desainnya yang sederhana, hemat komponen, dan cukup presisi, sehingga sering digunakan pada implementasi DAC berbasis hardware sederhana. Selain itu, rangkaian ini mudah dikembangkan untuk berbagai jumlah bit dengan hanya menambahkan susunan resistor, sehingga fleksibel untuk berbagai kebutuhan sistem. Selanjutnya ada resolusi dan output range. Resolusi pada DAC ditentukan oleh jumlah bit yang digunakan, misalnya 8 bit atau 12 bit. Semakin besar jumlah bit, semakin banyak level tegangan yang dapat dihasilkan, sehingga output menjadi lebih halus. Selain itu, output range ditentukan oleh tegangan referensi atau Vref, misalnya 0 hingga 3,3 volt, yang menjadi batas minimum dan maksimum sinyal analog yang dihasilkan. Dengan demikian, kombinasi resolusi dan Vref akan menentukan seberapa akurat dan detail sinyal analog yang dihasilkan oleh DAC. Selanjutnya ada PWM, atau yang biasa kita sebut dengan Pulse Width Modulation. PWM adalah teknik untuk menghasilkan sinyal analog semu dengan cara mengatur lebar pulsa dari sinyal digital. Sinyal ini bekerja dengan cepat antara kondisi on dan off, sehingga rata-rata tegangan yang dihasilkan dapat menyerupai sinyal analog. PWM banyak digunakan dalam pengaturan kecerahan LED, kecepatan motor, dan berbagai sistem kontrol lainnya. Selain itu, PWM sangat populer pada microcontroller karena mudah diimplementasikan tanpa memerlukan hardware DAC khusus. Kemudian ada filter RC. Filter RC merupakan kombinasi resistor dan kapasitor yang digunakan untuk menghaluskan sinyal PWM menjadi lebih menyerupai sinyal analog. Ketika sinyal PWM melewati filter ini, komponen kapasitor akan menyimpan dan melepaskan energi sehingga fluktuasi sinyal menjadi lebih rata. Nilai resistor dan kapasitor sangat mempengaruhi tingkat kehalusan output. Semakin besar konstanta waktu atau RC, maka sinyal akan semakin halus, namun respon terhadap perubahan juga menjadi lebih lambat. Kemudian ada perbandingan DAC melawan PWM. DAC menghasilkan sinyal analog secara langsung dengan tingkat presisi yang tinggi, sehingga sangat cocok digunakan untuk aplikasi seperti audio. Sementara itu, PWM lebih fleksibel dan murah karena hanya membutuhkan sinyal digital, namun memerlukan fitur tambahan. Jika ingin menghasilkan sinyal analog, pemilihan antara DAC dan PWM bergantung pada kebutuhan sistem, terutama dari segi presisi dan kompleksitas. Selain itu, DAC lebih unggul untuk sinyal yang membutuhkan kehalusan tinggi, sedangkan PWM lebih cocok untuk aplikasi kontrol yang tidak terlalu sensitif terhadap noise atau ripple. Selanjutnya ada ISP32 dan STM32. ISP32 memiliki fitur DAC internal, sehingga dengan resolusi 8 bit yang tersedia pada GPIO 25 dan GPIO 26, serta modul PWM hardware yang disebut dengan LADC. Di sisi lain, banyak seri STM32 yang tidak memiliki DAC internal, sehingga biasanya menggunakan timer PWM dengan fitur capture atau compare untuk menghasilkan sinyal analog semu. Dengan adanya DAC internal, ISP32 lebih mudah untuk digunakan.
untuk aplikasi analog sederhana tanpa tambahan rangkaian eksternal, sedangkan STM32 lebih mengandalkan fleksibilitas timer untuk menghasilkan sinyal PWM yang presisi ya. Kemudian ada kesimpulan untuk presentasi ini atau PPT ini dalam penerapannya DAC sehingga sering digunakan pada sistem audio karena menghasilkan sinyal analog yang lebih presisi. PWM lebih sering digunakan untuk mengontrol servo, motor, dan kecerahan LED karena lebih sederhana dan efisien. Secara keseluruhan, DAC unggul dalam hal akurasi sinyal, sedangkan PWM unggul dalam fleksibilitas dan biaya, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Selain itu, penggunaan DAC atau PWM juga dipengaruhi oleh ketersediaan fitur pada microcontroller serta tingkat kompleksitas rangkaian yang diinginkan. Lanjut kita ke rangkaian percobaannya teman-teman ya. Langsung lanjut. Selanjutnya ini adalah program untuk percobaan untuk pertemuan ke-6 ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Langsung saja kita mulai dari untuk programnya di sini. Di percobaan yang pertama bisa kita lihat di sini ada serial monitornya teman-teman. Kemudian untuk di sini, oke, bisa kita lihat di sini adalah program yang digunakan. Ini LED pin itu di GPIO 04 atau external LED yang kita pakai. Kemudian out pin menggunakan GPIO 34 untuk ADC inputnya. Kemudian ada auto LED fade ini untuk programnya ya teman-teman. LED pinnya kita pakai di GPIO 04 sama seperti yang di atas. Kemudian kita lihat define-nya di sini karena kita pakainya cuma LED. Lanjut. Oke, bisa kita lihat untuk percobaannya di sini teman-teman. Ini untuk percobaan pertama. Nah, ini untuk pengecekannya ya teman-teman. Nah, ini osiloskop yang kita pakai dihubungkan ke kaki LED ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini ini menggunakan ISP. Dan di sini potensial tapi tidak dipakai. Ini untuk yang selanjutnya teman-teman bisa kita lihat di sini. Nah, lampunya nyala redup. Nah, di osiloskop juga menjadi nyala dan redup ya teman-teman. Untuk perubahannya. Selanjutnya untuk yang percobaan kedua bisa kita lihat programnya di sini. Oke. Ini untuk programnya teman-teman. Bisa kita lihat. Sorry. Ini adalah plus width microsecond untuk servo. Dan define servo di sini untuk mendefinisikan servo minimalnya di 500 dan maksimal di 2500. Kemudian di setup seperti ini teman-teman. Untuk program servonya ada LED-nya yang di setup. Kemudian untuk void loop-nya kita lihat di sini. Oke, untuk ini untuk persentase ini ya servonya ya teman-teman bisa kita lihat. Nah, oke. Nah, ini untuk setelah upload ya teman-teman bisa kita lihat serial monitornya. Untuk servo dan port, kemudian ada pulse-nya di sini bisa kita lihat. Oke, selanjutnya kita buka percobaan kedua. Nah,
maaf kalau ini miring ya teman-teman, cuman ya sudahlah sama saja ya. Oke. Nah, kita menggunakan ISP dan servo ya teman-teman, dan ada potensionya. Nah, ini adalah bisa kita lihat perputaran servonya teman-teman. Nah, servo berputar sesuai putaran dari servo ya teman-teman, kita bisa lihat. Nah, dan serial monitor menunjukkan sesuai dengan apa yang ini, apa yang dilakukan dengan servo, apa yang diputaran dengan servo, dan derajat dari servo ya teman-teman, sesuai dengan aturan dari potensio. Ini untuk potensionya, persentase potensio. Nah, kita bisa lihat. Nah, oke, untuk selanjutnya ada percobaan ketiga. Ini untuk percobaan keempat atau kelima ya teman-teman. Kita bisa lihat untuk uploadnya. Nah, oke. Nah, ini untuk uploadnya sukses. Kita lihat di sini untuk programnya. Oke. Nah, ini untuk serial monitornya yang bisa kita lihat teman-teman. Ada pot, kecerahan, kemudian ada duty-nya, kemudian ada V average-nya teman-teman. Di sini ada potentiometer untuk mengatur LED. Ini LED pin ada di GPIO karena kita menggunakan LED eksternal teman-teman. Kemudian ada untuk potensionya, pinnya ada di ini GPIO 34 ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, untuk programnya seperti ini kurang lebih ya teman-teman, untuk dia untuk mengatur kecerahan, kemudian dan lain-lain, untuk servo juga. Oke, selanjutnya next. Kita lihat dulu. Nah, program-program yang kita pakai ya. Oke, selanjutnya ini ke percobaan keempat dulu ya, langsung kita untuk yang ISP dulu percobaan keempatnya. Nah, untuk percobaan keempatnya, nah itu dia mengatur nyala lampu menggunakan potensio. Jika dikecilkan maka lampu akan redup, jika dikeraskan atau diputar ke kanan, sorry, dia akan menyala lebih terang ya untuk lampunya. Dan ini kemudian untuk tampilan output dari osiloskopnya bisa kita lihat teman-teman. Nah, untuk frekuensinya juga terlihat berubah sesuai dengan putaran ya teman-teman, bisa kita lihat sesuai. Nah, ini serial motor yang tadi. Oke, selanjutnya kita next lagi. Kemudian ini untuk yang penggunaan STM teman-teman, bisa kita lihat. Nah, untuk serial motornya seperti ini untuk level-levelnya teman-teman. Kemudian ada PWM-nya, ada persentasenya juga, ada siklus PWM-nya juga teman-teman. Nah, ini untuk tampilan osiloskopnya cukup lambat ya teman-teman, kita bisa lihat untuk settingannya itu. Nah, ini untuk apa namanya, rangkaiannya kita lihat di sini, ini menggunakan STM32 ya teman-teman. Kemudian kita menggunakan LED yang disambungkan dengan osiloskop juga untuk melihat outputnya yang tadi kita lihat. Kemudian ada potensio juga di sini untuk mengatur nyala lampu. Kemudian ada resistor digunakan untuk menghambat resistansi atau tegangan agar si LED ini tetap aman ya teman-teman, tidak terjadi korsleting atau mati. Oke, bisa kita lihat. Nah, ini untuk mengatur ya teman-teman. Nah, untuk presentasenya bisa kita lihat di sini. Oke, serial monitor ya tadi sesuai. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sudah, kemungkinan semuanya juga sudah. Kemudian kita lanjut ke project teman-teman. Bisa kita lihat di sini untuk projectnya di sini. Nah, ini untuk project dari DAC dan PWM teman-teman. Ini sudah kita upload. Nah, untuk hardware-nya kita lihat di sini rangkaiannya teman-teman, potensionya. Nah, ini menggunakan servo dan double LED ya teman-teman. Nah,
servo bergerak sesuai dengan putaran potensio, dan LED juga bergerak, LED juga nyala sesuai putaran potensio ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini dia mati tadi dikarenakan ada putaran. Nah, kedua LED mati teman-teman. Nah, ini nyala. Nah, oke, sekian. Kemudian untuk percobaan ketiga, sorry belum kita tampilkan tadi ya. Percobaan ketiga bisa kita lihat. Nah, ini untuk serial monitor dari percobaan ketiga. Nah, ini untuk terbaca untuk sudut dan potensio ya teman-teman. Ini penggunaannya kayak sepertinya percobaan ketiga itu menggunakan STM teman-teman. Nah, bisa kita lihat ini untuk output dari oscilloscope sendiri ya teman-teman. Nah, ini untuk rangkaiannya teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih teman-teman.